Satu. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk Bapak Ibu Guru, terutama yang saya hormati, Kepala Sekolah SMP Negeri 44 Palembang, kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Ali Hanafia MPD, dan beserta Wakil Kepala Sekolah Ibu Sri Mulyani MPD dan Bapak Dermawan SPD, beserta Bapak Ibu Guru SMP Negeri 44 Palembang yang saya hormati. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, walaupun kita sudah pada siang hari ini semuanya masih tetap semangat. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat berkumpul dalam acara kita pada siang hari ini, yaitu saya akan memaparkan mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini saya Rina selaku calon guru penggerak angkatan ke-11. Di sini kami mendapatkan tugas untuk memaparkan, mengimplementasikan kepada rekan sejawat yang ada di sekolah mengenai apa yang sudah kami pelajari di modul 1.4 mengenai budaya positif. Shalawat dan salam tak lupa kita tujukan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang insya Allah kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua kata sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 44 Palembang, yang ketiga nanti ada pemaparan dari saya sendiri, dan yang keempat yaitu penutup. Marilah kita mulai saja. Yang pertama yaitu pembuka. Marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita langsung saja masuk ke acara yang kedua. Kita mendengarkan pepatah sedikit dari Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Muhammad Ali Hanafia. Kepada Bapak Ali Hanafia saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil SMP 44, juga Bapak Ibu Guru SMP 44 dan pegawai SMP 44 yang saya hormati. Salam dan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, kita hari ini berkumpul di ruangan laboratorium ini dalam rangka paparan tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rina sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11 Palembang, Sumatera Selatan. Mudah-mudahan Ibu Rina ini bisa memaparkan paparannya sebaik-baiknya mungkin, dan juga untuk mengimplementasikan kepada Bapak Ibu Guru yang belum mengikuti jejak-jejak Ibu Rina, maka akan bisa meneruskan Bapak Ibu lanjutan dari Ibu Rina ke depan. Mudah-mudahan paparan ini untuk disampaikan kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan dari bahan ajar modul 1.42 kalau tidak salah. Ya, mudah-mudahan itu bersifat positif bagi kita semua. Dan ini juga untuk pembelajaran bagi Bapak Ibu. Dan harapan saya Ibu Rina bisa menyelesaikan dengan segala hormat, dengan sesuai dengan rencana tepat waktu, sehingga beliau bisa mewakili dari SMP Negeri 44 ini untuk angkatan 11. Dan saya juga berharap untuk angkatan 12 juga bisa lolos untuk guru-guru SMP Negeri 44 ini, dengan harapan semua guru SMP 44
bisa berkelanjutan sebagai calon guru penggerak. Itu harapan ke depan. Saya kira tidak perlu banyak lebar, mungkin untuk memasuki acara berikutnya, yaitu pemaparan yang akan disampaikan sebagai narasumber Ibu Ina. Tolong dijelaskan Bu, biarkan juga paham mengerti apa yang dimaksud yang akan diberikan paparan ini. Saya kira itu saja bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya ucapkan sekali lagi selamat Bu ya, untuk bisa memaparkan dan bisa sukses ke lebih jelas, untuk lebih jelas dan lebih selesai sampai akhirnya nanti. Saya kira itu saja. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Dr. Andes Muhammad Ali Hanafiah yang telah memberikan kata sambutannya untuk kita semua. Baiklah, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu mengenai pemaparan. Di sini saya sebagai calon guru penggerak bukan berarti saya merasa saya lebih mengetahui atau memahami, karena di sini kita sama-sama masih belajar Bapak Ibu. Jadi saya di sini hanya mengimbaskan, jika nanti apa yang saya sampaikan masih terdapat kekurangan juga, saya mohon maaf. Karena tujuannya di sini kita bisa mengetahui dan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita, terutama untuk anak-anak didik kita semua. Nah, memang sebelum kita memasuki atau memulai materi, kita terlebih dahulu breaking dulu ya Bapak Ibu ya, agar semuanya lebih bersemangat. Silakan berdiri. Ayo silakan berdiri Bapak Ibu. Kita breaking dulu. Nah, boleh berdiri ke depan. Bapak Ali boleh mendampingi Pak Dermawan di depan atau Ibu Eni. Nah, ayo kita bergerak. Ayo teman-teman. Ayo bergerak. Biar teman-teman yang diputar. Putar
bisa lebih bersemangat lagi belajarnya. Iya, baiklah. Kita memasuki yang pertama, yaitu apa yang akan saya paparkan hari ini. Di sini mengenai konsep inti dari budaya positif. Yang pertama nanti saya akan membahas perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu mengenai disiplin positif. Dan yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan atau nilai universal. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, nanti di sini semuanya akan kita paparkan satu persatu. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan materinya, saya ada sedikit pantun terlebih dahulu, boleh? Boleh ya, beraktivitas saja. Jalan-jalan ke Payaraman. Motor nggak jalan. Assalamualaikum, saya ucapkan. Mari kita mulai acara kita pada hari ini. Ya, baiklah, pantun dari saya. Sekarang kita akan memasuki yang pertama tadi, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini masih ada yang tahu ini lambang dari apa, Bapak Ibu? Lambang apa? Profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui kan, sesuai dengan kurikulum Merdeka, kita identik dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu yang termasuk di dalam profil pelajar Pancasila? Masih ingat? Iya, masih ingat. Kan kemarin kita sudah menggunakan lagu ya, ngajak ke anak-anak P5 ya. Iya, masih ingat P5. Di situ yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk berdiferensiasi di sini mungkin nanti juga kami baru memasuki di modul 2.1, yaitu mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah, seperti kita ketahui, pada saat saya memasuki awal modul 1.1, apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Pendidikan kita siapa? Iya, Ki Hajar Dewantara. Kemarin juga saya awalnya sempat, saya baru tahu ternyata kita sebagai guru itu tugasnya seperti ini. Karena apa? Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, kita itu kepada peserta didik menuntun, bukan menuntut. Beda ya, menuntun dengan menuntut. Apa yang kita tuntut di situ? Karena apa? Seperti kita ketahui, anak didik kita itu memiliki kemampuan minat dan bakat yang berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakan apa mereka tuh harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena kita tahu kan sekarang kita itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Kalau kita beda mungkin dengan kurikulum yang sebelumnya ya Bapak Ibu. Nah, di sini menuntut maksudnya kita sebagai guru hanya fasilitator. Kita hanya membimbing peserta didik kita sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Jadi kalau kita menuntut, kemarin juga mungkin saya juga menerapkannya kepada anak-anak, kita harus seperti ini ya, pokoknya harus nanti ulangan mendapat nilai di atas KKM, di atas 75. Berarti kesannya kita hanya menuntut atau menuntut? Menuntut kan, kita memaksa anak harus mendapat nilai di atas KKM. Setelah saya mempelajari modul 1.1, apa yang saya terapkan itu ternyata salah. Kita tidak bisa memaksakan anak itu sesuai dengan keinginan kita. Walaupun kita paksa mereka itu tidak akan bisa. Dan hasilnya juga nanti tidak akan baik untuk anak tersebut. Nah, jadi di sini
pembelajaran berdiferensiasi ini kita nanti menerapkannya di kelas. Mungkin untuk guru-guru sebagian sudah ada yang mengetahui kan. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini kita melihat, misalnya kita awali dengan memberikan asesmen terlebih dahulu. Karena apa? Di kelas itu anak-anak itu memiliki beraneka ragam. Mungkin anak tadi ada yang senang mendengarkan lagu, atau yang senang menulis, atau yang melukis. Jadi itu gunanya kita sebagai guru itu, kita harus bisa memahami. Sekelas itu mungkin ada 36 ya, dalam satu kelas murid kita. Kita harus bagaimana caranya bisa memahami satu kelas murid tersebut. Nah, begitu maksudnya Bapak Ibu. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu perubahan. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon dan dirubah menjadi teori kontrol. Maksudnya di sini, di sebelah kiri itu Bapak Ibu bisa lihat teori stimulus respon. Nah, sekarang sudah berubah menjadi teori kontrol. Karena apa? Kita lihat di sini, realitasnya kebutuhan kita sama. Dan setelah kita lihat fakta, ternyata realitas kebutuhan kita berbeda. Apakah benar pernyataan tersebut? Nah, sudah selanjutnya kita lihat semua orang melihat hal yang sama. Setelah kita kaji lagi bahwa itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita misalnya melihat anak, si A ini mungkin tadi di kelas kita anggap anaknya yang pemalas, atau dia itu mendapat nilai rendah terus. Ternyata mungkin nanti dia di bidang olahraga atau di bidang seni budaya, mereka memiliki keahlian atau kelebihan masing-masing. Nah, lanjut kita lihat yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini seperti kita kesannya menuntut ya. Jadi kita tuh misalnya, anak-anak pokoknya sampai jam ibu habis, kamu harus mencatat sampai habis, tidak boleh. Pokoknya kuliah itu harus dapat nilai di atas rata-rata. Kalau nanti di bawah rata-rata, nanti ibu akan beri hukuman. Nah, selanjutnya kita lihat di bawah, yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Karena apa di sini? Kita misalnya melihat satu keburukan saja dari anak tersebut, mungkin akan diingat yang buruknya saja. Kita akan terlupa bahwa mungkin anak tersebut itu memiliki kelebihan di dalam kelas. Karena mungkin anak tersebut ada satu kesalahan, mungkin kita terkenang, memang anak tersebut memang dia nakal, memang dia tidak pernah nulis di kelas. Padahal kalau kita kaji, mungkin kita flashback yang sebelumnya, mungkin anak tersebut memiliki kelebihan walaupun bukan di bidang yang kita ajarkan. Nah, selanjutnya di situ yang di bawah kita lihat di situ, saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata faktanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan yang terakhir yaitu pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, yang mengubah orang agar berpandangan sama dengan apa yang kita harapkan, yang kita inginkan. Selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu disiplin positif. Nah, ini merupakan inti dari apa yang akan saya jelaskan. Mengapa? Karena pada peserta didik itu disiplin positif ini sangat berpengaruh dalam lingkungan sekolah kita sehari-hari, walaupun kita tanpa menyadarinya. Nanti setelah kita belajar ini, ternyata ini termasuknya di dalam budaya positif. Nah, kita lihat dulu di sini apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif itu? Disiplin itu yaitu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita lihat di situ tadi kata dasarnya disiplin, berarti mungkin kita bisa berkaitan dengan aturan ya. Karena apa sih? Kita lihat mereka itu mungkin
seandainya saya melanggar, saya pasti akan mengenakan sanksi, saya pasti akan mendapat teguran dari guru. Mungkin itu untuk sebagian dari anak didik kita. Nah, mungkin dengan kita melakukan pemahaman budaya positif ini, kita bisa lebih memahami lagi atau mendalami lagi apa sih yang terjadi di lingkungan sekolah kita pada anak didik kita, dan mungkin juga di sesama kita sebagai guru dengan anak sejawat. Nah, di sini tugas kita sebagai pendidik yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nanti di sini kita akan bahas juga, saya akan jelaskan yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya kita lihat di sini. Nah, kita masuk ke nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal. Nah, mengenai nilai-nilai kebajikan ini dianggap merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Maksudnya nilai-nilai kebajikan ini mungkin nanti saya akan bahas di keyakinan kelas. Misalnya contohnya, apa sih contoh dari nilai kebajikan? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu apa yang termasuk di dalam contoh nilai kebajikan atau universal yang ada di lingkungan sekolah kita terhadap peserta didik. Misalnya seperti sikap saling menghargai, bekerja sama, berempati, berani. Nah, mungkin itu karena apa? Itu yang ada pada anak didik kita. Mungkin selama ini kita belum mengetahui sepenuhnya. Baiklah, yang selanjutnya di sini. Nah, di sini ada pembagian dari nilai-nilai kebajikan. Yang pertama yaitu sesuai profil pelajaran Pancasila tadi, yaitu terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ini mungkin yang sering kita terapkan di sekolah kita. Apalagi setiap hari Jumat kita melakukan kegiatan P5 ya Bapak Ibu ya. Mungkin anak-anak sudah tidak asing lagi mendengar kata P5 tersebut. Nah, yang kedua yaitu menurut Ibu Primarius Program. Di sini menurutnya nilai kebajikan itu mencakup dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, antusias, empati, dan percaya diri. Nah, yang ketiga yaitu keterampilan hidup, dapat dipercaya atau pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Intinya di sini ketiga nilai kebajikan atau nilai-nilai universal ini itu tujuannya sama. Walaupun pembagiannya tadi ada yang berdasarkan P5, ada yang berdasarkan tadi bagian kedua atau yang ketiga, tetapi harapannya di sini kita bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan tersebut kepada anak didik kita. Lanjut kita lihat di sini kebutuhan dasar manusia. Untuk materi kebutuhan dasar manusia, di sini kita sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Apa mungkin ada yang sama kebutuhannya, kebutuhan antara Bapak dengan Ibu. Mungkin kebutuhan yang sama itu hanya sebagian kita lihat. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia yang dimaksud segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, seperti kita ketahui, tugas kita sebagai pendidik sehari-harinya kita memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik kita. Mungkin juga kita sebagai guru sudah dibagi tugas sebagai guru yang pikir. Kita pagi-pagi sudah berdiri di depan pagar menyambung anak didik kita. Kita memeriksa perlengkapan mereka. Nah, tanpa kita sadari kita itu sudah menerapkan disiplin positif di sekolah. Walaupun itu mungkin hanya berupa tindakan kecil. Misalnya kita berdiri di depan, anak-anak ada yang tidak memakai dasi, atau mungkin ada anak-anak yang terlambat sekolah. Dengan
kita bisa mengetahui, oh secara tidak langsung berarti sekolah kami sudah sering melakukan disiplin positif. Nah, selanjutnya di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini berarti kebutuhan dasar yang kita miliki, yang guru miliki, maupun anak didik kita. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Mungkin ini merupakan kebutuhan yang utama ya Bapak Ibu ya. Seperti kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Memang ini yang mesti harus kita penuhi. Misalnya bisa berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Sedangkan kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Pasti kita, setiap manusia, pasti ingin memiliki rasa kasih sayang, rasa untuk diterima, apalagi untuk lingkungan sekolah kita. Kita bertemu, berinteraksi dengan guru-guru. Mungkin ada selisih pendapat atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pasti kita menginginkan rasa ingin diterima. Atau dipedulikan, berbagi, kerjasama. Berarti kolaboratif, kita sesama rekan sejawat bekerja sama untuk menciptakan sekolah yang tujuannya untuk menjadikan anak didik kita yang berguna bagi nusa dan bangsa. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini terlihat dari harga diri. Pasti kita semua memiliki harga diri ya Bapak Ibu ya. Walaupun mungkin ada kesalahan atau kita seperti tadi ada berselisih paham, tapi kita pasti memiliki harga diri. Begitu juga anak didik kita. Terkadang kita tanpa sadar, misalnya si anak ngapor sampai buang sampah sembarangan, sampai kita tuh menyakiti hati mereka. Kita kadang-kadang refleks apa yang kita katakan itu sebenarnya tuh kita tuh gak pengen ngomongnya itu. Cuma karena kita refleks tadi itu sampai kayaknya salah yang kita omongin tadi dengan anak. Mungkin akan melukai hati anak tersebut tanpa kita sadari. Nah, yang keempat itu kebebasan. Dalam segi kebebasan ini kita lihat untuk masalah anak didik kita dalam pembelajaran, mungkin mereka membutuhkan kebebasan. Seperti apa kebebasannya? Mungkin kita dalam proses pembelajaran selama misalnya 3 jam, kita tidak mesti harus serius sampai lagi itu serem biar anak-anak itu takut dia. Kita tidak tahu anak itu terpakai atau tidak. Mungkin karena tadi seperti kita bahas ini mengenai disiplin, karena mereka dia takut kakinya yang kecil. Pasti ada pikiran seperti itu. Karena apa yang tadi, mereka itu mungkin pengen ada kebebasan di sela-sela, bisa kita juga ya seperti briefing tadi, atau bisa juga kita saling berinteraksi dengan murid, tidak terlalu fokus. Jadi pembelajaran itu bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Karena kita sesuai dengan Ki Hajar Dewantara tadi, kita ingin menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Bukan kita, maksudnya berpihak itu bukan kita selalu membela murid, tidak. Berpihak itu seperti yang tadi, kita hanya sebagai fasilitator, kita membimbing anak didik kita. Nah, yang terakhir kesenangan, bermain. Anak-anak mungkin paling senang kalau kita sambil belajar, bermain lagi Bu, aduh game lagi Bu, belajar lagi Bu. Jadi mereka itu di dalam kelas tidak merasa jenuh. Mungkin tadi pembelajarannya hanya 2 jam, cepat nih pelajaran Ibu habis Bu. Karena anak-anak itu kan apalagi di jam terakhir itu sudah pada tidak fokus ya Bapak Ibu yang belajarnya, sudah pada nanya Ibu jam berapa Bu pulang, Bu jam berapa pulang. Nah, hanya tinggal kita guru bagaimana kita melakukan agar anak didik kita itu pembelajarannya membuatkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Lanjut di sini teori motivasi perilaku manusia. Nah, di nomor 1 itu kita lihat ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya di sini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Berarti di sini karena adanya paksaan. Kita mungkin pasti kita misalnya ingin melakukan sesuatu, kita mungkin berpikir dulu. Kira-kira nanti kalau misalnya saya tidak melakukan ini, apa dampak yang akan terjadi? Nah, sedangkan yang di nomor 2 ini untuk mendapatkan imbalan. Imbalan ini berarti kita mengharapkan sesuatu. Mungkin kita misalnya datang pagi,
dia kaget dijenguk bapak pagi-pagi letak di depan pagar. Kita pengen mendapat perhatian, berarti kita itu pengen mendapatkan imbalan. Padahal kita itu pengennya kita memberikan contoh kepada anak kita. Masa anak kita bisa tepat waktu, misalnya kita terburu-buru. Jadi kita tuh bisa memberikan contoh disiplin positif untuk diri kita sendiri, dan nanti contohnya akan dilihat sendiri oleh murid. Oh iya, ibu itu memang. Nah, kita anak-anak itu sudah pintar, dia bisa menilai masing-masing guru yang dilihatnya atau yang diajarnya. Nah, sedangkan yang ketiga di sini, tadi yang ketiga ada untuk menghargai diri sendiri. Nah, seperti saya jelaskan tadi, mungkin kita melakukan sesuatu itu memang ikhlas, memang sesuai apa yang ingin kita lakukan, tidak mengharapkan sesuatu atau mengharapkan imbalan seperti yang kita lihat di nomor 2 tadi. Bisa kita lihat di sini, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Oh, mungkin kalau misalnya saya seperti ini, mungkin akan berdampak positif bagi saya sendiri dan juga bisa memberikan contoh bagi anak didik saya yang ada di sekolah. Kita lanjut. Nah, di sini tadi mengenai perilaku manusia ada terbagi menjadi 3, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sama tidak antara hukuman sama konsekuensi? Hukuman itu biasanya kita lihat terjadi secara tiba-tiba tanpa terencana. Misalnya anak tersebut dia berkelahi, pasti kita refleks langsung, nah, ngapo sampai ribut itu? Ngapo coba kamu tegak di lapangan? Dengan tidak sadar kita memberikan hukuman kepada anak tersebut, padahal kita tidak merencanakannya. Berarti hukuman itu terjadi secara tiba-tiba. Murid juga dia tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Kita juga sebagai guru tidak akan mengetahuinya. Seperti kita lihat mungkin masalah-masalah murid kita yang kemarin, kita tidak tahu kan Bapak Ibu apa yang akan terjadi. Nah, itu yang mengenai hukuman. Sedangkan beda hukuman ini dengan konsekuensi. Kalau tadi hukuman itu tidak terencana, konsekuensi ini sudah terencana. Berarti konsekuensi ini itu disepakati. Mungkin ada kayak kita perjanjian kita buat dengan anak didik kita dulu. Jadi mereka berpikir, oh seandainya saya melakukan kesalahan, saya sudah tahu konsekuensinya apa. Karena apa? Memang itu sudah disepakati sesuai aturan yang berlaku di sekolah kita. Beda dengan hukuman tadi. Jadi kalau hukuman itu tidak terencana, sedangkan konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Tetapi di sini antara hukuman dan konsekuensi itu keduanya ini memberikan rasa tidak nyaman bagi murid kita. Beda dengan restitusi. Nanti di akhir saya akan tampilkan video dan menjelaskan apa sih restitusi itu. Restitusi itu di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Misalnya, saya pikir di depan pagar ada anak mungkin dia memakai kaos kakinya berwarna hitam pada saat hari Selasa. Nah, di sini kita menerapkan nih restitusi. Bagaimana? Bu, aku pakai kaos kakinya warna hitam. Kita tidak langsung, nah, mana kaos kaki warna hitam? Karena tahu, nah, ini hari apa? Ya, buka, nah ya. Kita buka satunya kaos kakinya diambil. Karena saya tidak menafsir, saya juga seperti itu Bu awalnya. Setiap anak yang kenal langsung kita refleks, kita melakukan seperti itu. Oh, setelah kami diskusi kemarin dengan fasilitator, apa yang saya lakukan itu juga ternyata salah. Seharusnya kita menanyakan terlebih dahulu penyebabnya apa. Kenapa nak pakai kaos kakinya salah? Misalnya, iya Bu, aku kira tadi ini misalnya hari Kamis pramuka, atau misalnya tadi ini Bu, aku kaos kakinya tadi tuh hilang sebelah Bu, jadi aku pakai kaos kakinya salah Bu, warnanya beda. Kita menanyakan terlebih dahulu mengapa anak tersebut bisa melakukan hal tersebut. Setelah kita menanyakan, kita bisa, oh begitu ya nak, tapi untuk kedepannya nanti jangan diulangi lagi ya nak ya. Nah, setelah saya kemarin kami berdiskusi, oh ternyata mungkin saya juga menerapkan langsung refleks menghukum murid tersebut. Apa yang saya lakukan
tanpa kita menerima penjelasan dari murid kita kadang langsung break, langsung kita ngomong tanpa memberi kesempatan kepada anak didik kita untuk menjelaskan terlebih dahulu. Penjelasannya itu mampu di episode itu. Nah, sebenarnya kita sebagai guru kita memang menerapkan sebagai ini segitiga restitusi. Nanti ada di bagian terakhir. Nah, di sini untuk selanjutnya ada tindakan guru. Mungkin dari nomor 1 sampai nomor 7 ini ada yang pernah kita lakukan kepada anak didik kita. Di sini kita lihat hukuman atau konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, dari nomor 1 sampai nomor 7 ini, apakah yang pernah kita lakukan itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Tadi sudah kita lihat bahwa hukuman itu dia tidak terencana, terjadi secara tiba-tiba. Beda dengan konsekuensi, memang yang sudah kita sepakati dengan anak didik kita, seperti membuat peraturan dengan menerapkan budaya positif tadi. Seperti nomor 1 kita lihat, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Apakah itu merupakan hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Iya. Karena apa? Itu kan terjadi secara tiba-tiba. Oh, oleh anak itu telat, kita beri hukuman. Tulis naik selembaran di buku. Berarti termasuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Nah, sama seperti nomor 1 tadi. Apakah ini termasuk konsekuensi? Bukan, termasuk juga di hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah itu termasuk hukuman atau restitusi? Kalau misalnya tadi di situ apa? Push up, sama ya, seperti 1 dengan 2. Berarti di sini dari 1, 2, dan 3 ini dari tadi dia menerapkan hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini tugas atau konsekuensi. Mengapa kita bisa mengambil itu konsekuensi? Apakah karena ini memang sudah ada kesepakatan yang kita buat? Karena kan kita itu setiap awal pembelajaran biasanya kita membuat keyakinan kelas dengan anak didik kita yang kita ajarkan. Nah, jadi yang keempat itu dia menyatakan konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu termasuk apa? Iya, karena dia tidak ada menyatakan hukuman kepada anak tersebut. Yang keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Tapi alhamdulillah sekolah kita tidak seperti itu, karena kemarin ada anak kita yang mengenakan sepatu tulis putih itu tidak kita suruh buka sepatu ya Bapak Ibu ya. Malah kita cek warna hitam, kita bantu. Nah, jadi alhamdulillah guru di tempat ini semuanya baik-baik semua. Ya, tangan dulu dong untuk saya ada di sini. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu lari mengelilingi lapangan basket, sama seperti yang nomor 2. Mengapa di sini banyak melakukan hukuman dibandingkan konsekuensi? Karena apa? Memang kita sebagai guru tanpa kita sadari kita memang banyak memberikan hukuman kepada murid. Nah, memang untuk selanjutnya kita di sini ada 5 posisi kontrol guru. Berarti nilai 5 posisi kontrol guru ini nilai yang ada pada diri kita sebagai pendidik. Pertama, di situ ada penghukum. Mungkin dari ke-5 posisi kontrol ini itu ada di diri kita masing-masing tanpa kita sadari. Oh, nanti setelah kita ini, oh berarti saya termasuk guru yang penghukum, saya termasuk guru yang sebagai teman atau membuat merasa bersalah. Nah, disini saya jelaskan yang pertama, 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum. Penghukum itu misalnya seperti tadi, anak-anak yang terlambat sekolah lari ke lapangan yang 10 menit, sudah 10 menit baru boleh masuk kelas. Nah, itu yang
Sedangkan yang kedua, teman. Bagaimana sih kita guru dianggap murid sebagai teman? Mungkin tadi murid itu dia merasa tidak canggung atau tidak takut dengan guru itu. Misalnya, ayo anak, pikir anak, kaki ibu kelemahan anak, bantulah ibu nak. Nah, pasti kita kan ada yang merasa rasa kedekatan dengan murid kita. Mungkin kita merasakan, oh berarti posisi aku nih sebagai teman juga yang ada di posisi kontrol guru ini. Nah, yang ketiga di situ ada pembuat merasa bersalah. Siapa di sini yang dibuat merasa bersalah? Murid kita. Misalnya dia melakukan kesalahan. Itulah ngapalah nah sampai cah itu. Pasti salah tahu yang anu dia. Padahal kita tadi belum tahu kan siapa yang ganggu duluan. Kita membuat anak tersebut langsung merasa bersalah. Mereka langsung merasa dipojokkan. Mungkin kita juga pernah merasakan seperti itu. Itu yang dikatakan sebagai pembuat merasa bersalah. Yang keempat, pemantau. Pemantau di sini kita menganalisis, kita lihat dulu bagaimana anak didik kita pantau, kita telaah. Kita kan mungkin yang terutama mengajar di kelas 9 kita sudah mengetahui kan, apalagi anak yang kita ajar itu kita ajar dari kelas 7. Pasti kita sudah paham wataknya masing-masing. Seperti anak kita yang bermasalah, oh iya si A, dia kelas apa memang seperti ini. Secara tidak langsung kita kan sudah berlaku sebagai pemantau. Nah, yang terakhir sebagai manajer. Manajer ini yang mungkin kalau kita dengar kata manajer mungkin merupakan posisi berada yang di atas ya. Manajer di sini berarti kita sudah berperilaku adil. Bagaimana sih yang berperilaku adil itu? Seperti yang anak didik kita tadi, misalnya melakukan kesalahan, kita menerapkan yang restitusi tadi, kita tanya dulu mengapa dia bisa seperti itu. Setelah nanti kita jelaskan, baru kita kasih arahan, yang kamu lakukan itu ternyata salah. Tapi kalau kita lihat mungkin sebagian untuk manajer ini banyak kita berikan kepada guru BK ya, karena misalnya anak ini bermasalah lebih banyak ke guru BK sebagai manajer. Karena apa? Ya mungkin anak-anak tadi itu dia lebih terbuka ya, karena lebih mendalam untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, kira-kira Bapak Ibu setelah melihat 5 posisi kontrol guru ini, kira-kira termasuk di bagian posisi yang mana? Apakah semuanya ini ada pada diri kita masing-masing? Ada? Atau kita kayaknya lebih ke penghukum ya, aku sering hukum murid. Atau misalnya, aku nih cari pemantau, tahu lalu murid masalahnya dari awal sampai habis. Nah, atau mungkin kita sebagai teman, kita merasa dekat dengan siswa, tidak ada jarak. Tetapi sebenarnya untuk 5 posisi kontrol ini semuanya baik atau benar. Tapi dampaknya kita lihat, kalau kita sebagai penghukum, mungkin murid itu akan menyimpan rasa dendam, rasa tidak nyaman. Yang kedua, sebagai teman, ada tidak dampak negatifnya bagi kita? Apa? Mungkin murid tidak merasa takut dengan kita, karena mereka sudah menganggap kita sebagai teman seumuran mereka mungkin. Karena kita tadi mungkin terlalu tidak menjaga jarak dengan murid, jadi mereka itu tidak merasa takut dengan menganggap kita sebagai teman tadi. Yang ketiga, sebagai pembuat merasa bersalah, mungkin dampaknya nanti itu. Mungkin anak-anak tersebut misalnya kita pada saat pembagian rapot, kita kan karena biasanya ya pertama bagi rapot itu ada yang dapat hadiah juara 1 sampai 3 ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat juara 1, misalnya kita kasih hadiah ini, juara 2 dapat hadiah ini, juara 3 dapat hadiah ini. Mungkin mereka yang didapat peringkat terakhir, mereka pada saat pembagian rapot, aku tahu lagi yang dapat hadiahnya pasti siapa. Karena apa itu tadi? Kita biasanya dengan memberikan hadiah, padahal kita tadi tujuannya untuk memberikan motivasi. Tapi setelah kami mempelajari kemarin diskusi, penghargaan atau hadiah yang kita berikan itu akan memberikan dampak dalam jangka panjang. Apa dampaknya? Apakah banyak dampak positif atau banyak dampak negatif? Kita pikirkan sekali lagi itu. Mungkin anak yang merasa
tidak mendapat hadiah, untuk apa aku nggak belajar lagi untuk di semester kedua? Pasti sudah tahu siapa kakak yang ranking 1, siapa yang dapat hadiah. Jadi mereka tuh sudah merasa tahu. Jadi mereka tuh tidak bersemangat lagi. Nah, semoga kita di sini berada di posisi sebagai manajer ya Bapak Ibu ya, kita bisa memahami murid kita, bisa mengerti murid kita, walaupun terkadang memang murid kita itu membuat kita sering kadang kita tuh marah atau dongkol, kadang kecewa dengan anak tersebut. Ya memang itulah tugas kita sebagai pendidik. Sebanyak lebih banyak lagi bersabar. Insya Allah apa yang kita ajarkan itu akan mendapatkan pahala di akhirat. Iya, amin. Semoga. Nah, selanjutnya kita lihat di sini contoh penerapan yang 5 posisi kontrol tadi. Nah, pada saat misalnya kita upacara nih, kan kadang ada anak itu yang tidak mengenakan atribut yang lengkap. Biasanya anak-anak yang tidak memakai atribut lengkap silakan menghadap ke bendera, hormat pada tiang bendera selama 1 jam. Apakah benar yang kita lakukan kepada anak tersebut? Apakah akan memberikan efek jera bagi mereka? Kalau bagi kita mungkin itu tidak bagi anak kita, bagi anak peserta didik kita. Alhamdulillah sekolah kita tidak ya menerapkan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, pembuat merasa bersalah lagi. Berapa kali ibu bilang kepada kamu, nak, jangan diulangi lagi, kamu selalu mengecewakan ibu. Itu seperti kasus yang sering kita alami, anak-anak didik kita yang sering melakukan berkali-kali kesalahan. Kadang sekali lihat, oh anak itu lagi, kadang masalah, oh anak itu lagi. Mungkin kita setiap guru pasti kita sering melihat seperti ini. Tapi kadang langsung kita terkadang langsung refleks. Nah, kakek lain, kau inilah pasti yang berbuat masalah. Memang kalau kakeknya nambean, buat tugas lainnya, ini lainnya. Nah, memang kadang kita itu ya ingin memberikan tujuannya itu baik agar anak tersebut bisa berubah. Tapi setelah kita berpikir, oh ternyata tidak sesuai dengan penerapan disiplin positif dan membuat anak tersebut merasa dia terasingkan, merasa dia terpojok. Oh, aku sering kesalahan, ibu itu nama marayaku, bukan malah kita ngasih nasihat atau masukan. Karena masukan itu dapat membangun. Terkadang misalnya saya sendiri, saya sering melakukan kesalahan atau kehilapan, mungkin ada masukan, oh seperti ini. Jadi saya bisa menyadari. Dengan adanya masukan tadi kita bisa menjadi lebih baik lagi dari kesalahan yang sebelumnya. Begitu juga dengan anak didik kita. Nah, selanjutnya di situ kita lihat lagi ada contoh penerapan kita sebagai teman. Misalnya di sini nih ada kalimat, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu nak ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi ya nak. Mungkin kita termasuk guru seperti itu. Karena saya juga merasa seperti ibu. Misalnya ada anak yang telah membuat tugas, bu, aku belum selesai bu. Oh ya sudah, tidak apa-apa nak, kakek besok kumpul ya di kantor dengan ibu. Nah mungkin gitu, tanpa kita sadari kita melakukan hal tersebut. Yang keempat, pemantau tadi, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya anak. Nah jangan diulangi lagi ya. Nah mungkin memang ini lebih tepat yang kita terapkan sebagai pemantau dibandingkan dengan yang ketiga, menghukum, membuat merasa bersalah atau teman. Tapi kita balik lagi ke individunya masing-masing. Karena guru, apalagi guru tersebut memang sudah paham dengan anak itu, pasti dia lebih mengetahui, oh dia memang karena apa, saya mengajar dia dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jadi saya sudah tahu dia di kelas bagaimana, sudah dipanggil orang tuanya bagaimana. Tinggal kita mencari cara atau strategi bagaimana untuk membuat peserta didik kita itu menjadi lebih baik lagi. Nah, yang terakhir, posisi kontrol guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini ini yang sebenarnya diharapkan kita
kita sebagai guru, yaitu sebagai manajer, kita sebagai kalau di sekolah mungkin sebagai orang tua dari murid. Karena apa? Orang tua sudah menyerahkan anak didiknya dengan kita, sudah memberikan kepercayaan dengan kita. Selanjutnya kita lihat di sini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada posisi kontrol apakah aku. Nanti di sini saya akan bagikan sticky note. Bapak Ibu sudah tahu tadi kan, posisi kontrol guru itu ada 5, yaitu tadi ada penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Ini saya bagikan, Bapak Ibu boleh ditulis yang ini. Nanti dijawab di sticky note, boleh ditempel ke depannya Bapak Ibu ya, yang sudah. Nanti kalau sudah boleh ditempel. Nah, silakan Bapak Ibu lihat di situ. Apakah posisi itu? Nah, tadi kan sudah saya jelaskan tadi 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum, yang kedua yaitu teman, yang ketiga pembuat merasa bersalah, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Kita lihat soalnya Bapak. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu Bayu. Termasuk apakah? Yang pertama ditempel Bapak Ibu ke depan, sticky note-nya tidak apa tempel di bawahnya ya Bapak Ibu. Boleh ditempel. Nanti kita lihat terdapat bermacam-macam. Kita bisa mengetahui, oh ternyata kita di posisi ini. Saya berada di posisi manajer. Saya berada di posisi pembuat merasa bersalah. Mungkin jawabannya akan berbeda-beda yang didapati. Nah, silakan boleh ditempel ke depan. Ya, yang sudah boleh ditempel. Nanti kita boleh bacakan. Kita lihat di situ. Ada yang sebagai teman, atau nanti ada yang sebagai manajer. Tergantung kita masing-masing menanggapinya sebagai apa. Nah, yang menempel boleh nanti kita lihat. Ya, boleh posisi tempel. Ya, tempel lagi. Mau tempel di mana? Di bawah, di atas boleh. Boleh, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah. Tadi ada teman, pemantau, atau manajer. Tinggal Bapak Ibu masing-masing. Oh, nah, dapat pola yang saya bacakan. Nah, ya terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Kita lihat di sini. Tadi posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu Bayu. Nah, kita lihat jawaban di sini ada yang manajer. Kita berarti dengan ini saya kecewa. Berarti mungkin guru tersebut dia merasa dia sebagai manajer dengan apa yang dilakukan dari soal yang di atas. Ada yang jawab pemantau, ada lagi yang jawab teman, ada pembuat rasa bersalah, ada penghukum. Di sini kebanyakan apa ya? Kita lihat jawabannya. Di sini manajer, memantau, manajer, pembuat merasa bersalah. Secara sekilas saya lihat kebanyakan jawabannya posisinya sebagai manajer dan pembuat merasa bersalah. Kalau kita telah lagi kata-katanya, saya kecewa. Kita merasa kecewa dengan murid kita. Mana yang lebih cocok? Apakah itu ke penghukum? Ada di situ menunjukkan rasa penghukum?
Nah, untuk jawaban di depan, saya tidak membenarkan, saya juga tidak menyalahkan jawaban Bapak Ibu. Karena apa? Itu ada di diri kita masing-masing. Pasti kita merasa, oh ini menurut aku sebagai manajer. Mungkin ada tidak, ini menurut aku sebagai pemantau. Nah, berarti jawaban semua Bapak Ibu itu saya anggap semuanya benar. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya, terima kasih. Selanjutnya lagi, ada lagi nih. Boleh dibagikan lagi skenario yang tadi Bapak Ibu. Kita lihat lagi di sini. Ayo sekarang kamu push up 10 kali. Kira-kira kita merasa sebagai apa? Apakah kita memberikan rasa bersalah pada murid, atau kita memang merasa sudah posisi sebagai manajer di situ, atau sebagai pemantau? Kita memang terkadang refleks dengan misalnya anak itu melakukan kesalahan, kayak seperti tadi kan, hukuman itu terjadi secara tiba-tiba tanpa direncanakan. Nah, silakan Bapak Ibu boleh ditempel lagi. Lebih banyak bergerak ya, biar kita sehat ya Bapak Ibu ya. Ya, kita cari istilahnya di arah Andi, boleh di arah Andi, di arah Pak Andi. Silakan, nanti kita akan dapati bermacam-macam lagi jawaban Bapak dan Ibu masing-masing. Iya, jangan berebut Bapak Ibu. Oh ya, boleh ditempel di atas. Nanti kita lihat nih, kebanyakan guru kita ini mengambil posisi sebagai apa? Apakah dia sebagai manajer lagi, atau dia sebagai penghukum lagi? Iya, ayo, boleh ditempel Ibu Sahiro, Lutfi. Iya, terima kasih Ibu cantik, Bapak yang ganteng. Iya, awet muda Ibu Sahiro. Iya, 17 ke atas ditambah plus. Nah, kita lihat apa sih kebanyakan barisan sini penghukum ada 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 15% dari dalam 1000 ruangan peserta di dalam ini ya Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu. Ternyata di sini penghukum lagi, berarti dari 1000 peserta 500 menjawab sebagai penghukum. Berarti setengahnya posisi kontrol gurunya sebagai penghukum ya Bapak Ibu ya. Di barisan sini ada nggak sih yang beda? Kayaknya 1000 peserta ini penghukum semua jawabannya. Alhamdulillah. Berarti sehati ya untuk soal yang ini ya. Karena dari kita lihat yang pertama mungkin berbeda-beda. Untuk yang kedua ini kayaknya SMP 44 ini benar-benar melesat, sudah sehati. Iya, kita lihat selanjutnya lagi. Maka Bapak Ibu ya, kita akan menulis lagi. Mungkin saya banyak menyuruh Bapak Ibu lebih bergerak karena sudah semakin sore agar lebih bersemangat. Ya, apa rencanaku untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira ini termasuk penghukum nggak sih? Kalau menurut ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di dalam ruangan ini, kalau menurut saya rencana, berarti kita menanamkan rencana kepada anak didik kita. Nah, silakan Bapak Ibu, mungkin saling mengetahui, kayaknya saya ini kebanyakan berada di posisi penghukum deh. Kayaknya aku nih guru yang perfect, aku nih posisi manajer, nggak pernah menghukum murid, aku nggak pernah marah, aku ramah dengan murid. Nah, mungkin sudah merasa saya merasa di posisi manajer. Atau mungkin juga kemarin itu saya mungkin sering menerapkan sebagai boleh yang cantik ditempel ke depan ya. Iya, boleh kan tawarnya ya? Nah, boleh silakan. 2 ya, jawaban ya. Iya, boleh kan tempel Bapak Ibu. Ya, atau Bapak Andi yang masih ujian silakan tempel. Iya. Iya, ganteng hari ya Bapak Andi ya, rapi sekali. Hah? Ibu saya itu hari ini cantik ya kayaknya ya, kayak penari balet ya hari ini. Iya, dia pakai sepatu lagi hari ini. Iya, tidak seperti biasanya. Jadi grogi ibu saya. Iya. Tidak apa-apa
posisi guru sebagai kontrol? Nggak ada, kayaknya lagi nggak fokus deh gurunya itu ya. Ada yang sebagai kontrol. Ini manajer, pemantau manajer. Nah, kira-kira siapa sih yang di posisi sebagai kontrol itu ya Bapak Ibu ya? Mungkin mau kita ajak nanti ya sedikit lagi ya biar bersemangat. Itu belum cair. Oh, iya, untuk jawabannya kayaknya dari 1.000 peserta ini sebagian menjawab ada sebagai pemantau dan sebagai manajer. Karena apa? Di sini bisa kita lihat dia menanyakan rencana. Kayaknya sudah benar ya apa yang sudah kita pilih ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi nih. Ibu Rina harus tengok ke depan. Nah, untuk yang ini tidak usah maju. Mungkin boleh saya perwakilan dari Bapak Ibu yang ingin menjawab. Siapa yang bersedia? Ayo di sini. Ayo lakukan demi Ibu. Biasanya siapa nih yang merasa di posisi? Ya, bersedia? Iya boleh. Pandi mau menjawab Pandi. Silakan kita dengarkan dulu Bapak Pandi. Ayo Pandi. Iya silakan ke depan. Ayo Bapak Pandi. Kayaknya dari tadi dia mengalami semua terus. Siapa namanya? Iya silakan menjawab Bapak Pandi. Demi cita-cita nih. Iya silakan dibacakan Pak. Ayolah nak, lakukan demi Ibu ya. Suratnya cuma Pertanyaannya, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas itu. Menurut pendapat saya ini penghukum ini kayaknya. Ya. Karena ada tidak mengerjakan tugas. Jadi resikonya tidak akan mendapatkan nilai gitu. Iya. Ibu Khairul, terima kasih silakan dulu. Ya, sudah apakah ada soal lagi ya selanjutnya? Tidak ada. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan video. Video ini masih berkaitan dengan 5 posisi kontrol guru. Nanti di sini saya akan tampilkan ada 5 video. Bapak Ibu bisa membandingkan antara video 1, 2, 3, 4, dan 5. Apakah seperti tadi dia termasuk ke pembuat merasa bersalah, atau pernah, atau manajer, atau mungkin pemantau, dan atau mungkin lagi penghukum. Kita bisa lihat videonya, sekarang Bapak Ibu perhatikan video tersebut, termasuk posisi apakah yang sudah diterapkan oleh guru tersebut. Bagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Nah, itu untuk video yang pertama ya Bapak Ibu ya. Kita lihat video yang kedua. Ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan. Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Nah, itu untuk video yang kedua ya Bapak Ibu ya. Kita lihat video yang ketiga. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu lagi, ibu senang lihatnya. Ya? Jadi, ya maksudnya. Terus gini dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku selamat lagi, apa ya? Ya, kita lihat video yang keempat.
pakai baju olahraga. Bapak catat kami sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, udah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Nah, itu video yang keempat, sekarang yang kelima terakhir, video yang kelima. Saya mengumpulkan tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya sore nggak sempat mengumpulkan tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Sebenarnya sampai malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Coba deh, terima kasih Bu. Iya, tadi sudah kita lihat ya Bapak Ibu ya, dari 5 video. Kira-kira di video yang pertama tadi itu posisi kontrolnya seperti apa ya? Sudah ada guru atau mungkin ada guru yang merasa saya di posisi seperti itu? Ada? Iya, saya karena saya juga termasuk di dalam situ. Nah, yang kedua tadi kita lihat videonya mungkin lebih ke posisi yang mana sih? Untuk yang di posisi video yang nomor 2 tadi. Iya, pernah merasa bersalah. Wah, pinter-pinter nih makan sore ya Bapak Ibunya. Yang ketiga kira-kira lebih ke posisi mana sih Bapak Ibu? Sebagai teman, kayaknya saya merasa saya buat posisi itu. Mungkin guru-guru yang lain juga kita semua. Iya, di posisi keempat tadi sebagai apa kira-kira pada videonya yang Bapak bagaimana tadi ya? Hah? Manajer, pemantau. Kira-kira kalau kita lihat nih antara pemantau dengan manajer itu letak bedanya tuh di mana sih? Ya boleh Ibu Putri, tepuk tangan untuk Ibu Putri lagi, Ibu Fitri. Nah, dia sekarang sudah di depan. Iya, mau mendampingan Pak Limawan, tidak usah. Oke, baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Untuk video keempat itu lebih ke pemantau karena tidak memberikan solusi. Sedangkan pada video kelima, guru menanyakan apa kendalanya, terus bagaimana sih solusi yang paling tepat untuk kamu. Jadi ada solusi. Kalau memantau bukan hanya memantau saja, jadi tidak ada hukuman, tidak ada timbal balik. Sedangkan kalau manajer itu benar-benar memberikan dampak yang besar sesuai dengan kebutuhan peserta didik tadi, sesuai dengan karakteristik peserta didik. Luar biasa, Ibu Fitri yang cantik, terima kasih. Iya, saya tadi video keempat itu hanya sebagai pemantau karena dia memberikan solusi seperti kita mengatasi anak kita yang bermasalah. Kita hanya ngoceh seperti tidak ada solusi, itu sama saja. Tapi kita hanya, oh berarti aku ini kemarin sebagai pemantau. Kalau kita dari awal, nah ini anaknya, itu tadi kata saya kebanyakan ibu BK tadi ya seperti manajer ini yang lebih dia lebih kalau bermasalah dia lebih curhatnya, lebih terbukanya. Ya, tangan dulu kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Masih semangat tidak ya? Masih semangat ya? Semoga ya Bapak Ibu ya. Masih ya, BK waktunya masih semangat. Kita lihat, tidak usah lihat foto yang itu ya Bapak Ibu. Silakan lihat tulisan yang di sebelahnya. Jangan foto sama iya, kita lihat di situ tentang keyakinan kelas. Nah itu hanya sebagai simpul. Nah kita mengapa sih tidak peraturan kelas? Mengapa kita mengambil keyakinan kelas? Kalau kita lihat peraturan dan keyakinan, apakah sama? Peraturan kelas sama dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Menurut Bapak itu bagaimana? Sama tidak antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Sama tidak? Nah, boleh menambahkan suaranya Ibu Eka Pratiwi untuk ke depan nih kayak tadi semuanya. Iya,
kalau peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru saja, tanpa melibatkan siswa. Kalau yang keyakinan melibatkan semua siswa di kelas, jadi tidak hanya dari guru kan? Gitu. Terima kasih, jempol, jempol 4, satu lebih, jempol 2. Iya, kalau kita lihat tadi di situ ada peraturan. Mungkin kalau dengar peraturan anak-anak itu sudah merasa bagaimana? Karena apa? Mereka tadi itu merasa terpaksa. Karena kenapa? Aturan yang sudah dibuat. Siapa yang membuat aturan? Apakah itu antara guru dan murid? Tidak, itu kan guru yang membuat. Sedangkan keyakinan atau kesepakatan kelas itu yang membuatnya antara peserta didik dengan guru tersebut. Jadi, jika di kemudian hari nanti anak tersebut dia melakukan kesalahan, kita akan mengingatkan. Nah, masih ingat tak? Kita sudah buat keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas ini ya, Bapak Ibu ya, itu berapa biasanya kita mengajak anak-anak kita, anak-anak silakan menulis nih. Pengen seperti apa sih keyakinan kelas kita? Itu sebaiknya kita mencantumkan nilai-nilai kebajikan seperti yang sudah kita bahas tadi. Misalnya saling menghormati, bekerja sama. Kalau misalnya saya kasih contoh nih, tidak membuang sampah sembarangan, itu termasuk peraturan kelas atau keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Lebih kemana sih kalau tidak membuang sampah sembarangan? Biasanya kita masukkan di mana? Mungkin Bapak Ibu ada yang masukkan di keyakinan kelasnya, ada yang seperti itu. Atau memang itu ada di peraturan kelas. Kalau lebih ke membuang sampah, karena apa? Biasanya keyakinan kelas itu dibuat antara guru dengan murid yang ada di kelas itu. Jadi mereka mengetahui, oh kalau mau salahkan aku sudah tahu konsekuensinya. Mereka sudah menyadari karena mereka juga yang membuat keyakinan kelas tersebut. Di sini boleh Bapak Ibu lihat. Nah, sifat-sifat dalam pembentukan keyakinan kelas yang pertama itu bersifat abstrak. Jadi semua peserta didik itu boleh mengeluarkan pendapatnya. Bu, aku pengen nulis ini, bolehnya silakan. Atau Bu, aku boleh nulis ini, boleh. Nanti kita bisa ambil kesepakatan mana yang memang yang sama. Nanti kita bisa jadikan sebagai keyakinan kelas kita. Yang kedua berupa pernyataan universal. Seperti yang saya jelaskan tadi di poin ketiga, nilai-nilai kebajikan. Kita mencantumkan nilai kebajikan universal. Seperti apa Bu contohnya? Misalkan kita melihat sikap saling menghormati tadi, saling menghargai, toleransi, bekerja sama. Itu yang ketiga. Yang ketiga itu dibuat dengan penataan positif. Maksudnya di situ kita menuliskan kalimat-kalimat yang positif, yang mudah dipahami. Jangan kalimat-kalimat yang memang susah untuk dimengerti bagi murid maupun guru tersebut. Yang keempat, semua warga kelas ikut terlibat. Ya, tadi kita lihat baik guru maupun murid itu semuanya berperan aktif. Karena apa? Ini merupakan kesepakatan atau keyakinan kelas kita bersama. Bukan hanya untuk guru, bukan juga hanya untuk murid kita. Yang terakhir sesuai dengan kondisi. Nah, untuk yang terakhir ini bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan peserta didik Bapak Ibu masing-masing. Karena kan berbeda. Mungkin di kelas 7A anaknya pendiam, nurut-nurut. Mungkin 7B anaknya ada yang hiperaktif. Jadi pasti keyakinan kelas itu berbeda-beda kan sesuai yang kita buat. Ya, selanjutnya di sini kita boleh perhatikan nih Bapak Ibu, ini ada 2 banner ya kayaknya di situ. Nah, itu ada kesepakatan kelas. Di sebelah kanannya juga kesepakatan kelas. Yang membedakannya itu isinya. Kita lihat manakah di bawah ini yang merupakan keyakinan kelas. Ingat, keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Judulnya boleh sama Bapak Ibu, sebelah kiri kesepakatan, sebelah kanan kesepakatan. Kita lihat di poin yang pertama nih, di sebelah kiri. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Itu di bagian banner yang sebelah kiri. Yang kedua itu menjaga kebersihan
yang saling apa di situ? Saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Setelah kita lihat masing-masing penjabaran dari kesepakatan kelas itu, mana sih yang merupakan keyakinan kelas? Apakah benar di sebelah sini yang berwarna hijau atau yang berwarna kuning? Yang mana? Kuning lagi, hijau atau putih? Putih. Mengapa Bapak Ibu tidak memilih yang berwarna hijau? Ada nggak sih di sini yang memilih yang berwarna hijau? Karena ini menurut saya ini keyakinan kelas yang saya buat nih. Ada tidak yang jawabannya memilih ini sebagai keyakinan kelas nih yang warna hijau? Atau semua ini satu hati memilihnya berwarna putih ya? Iya, karena tadi apa? Kita membuat kesepakatan itu dengan mencantumkan tadi nilai-nilai kebajikan atau nilai universal seperti saling menghormati. Kita lihat di pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Atau misalnya kami guru dan murid yang saling menghormati. Menghormati itu kan dalam artinya sangat luas. Kalau dia sudah saling menghormati, berarti murid tersebut dia sudah tahu, oh saya tidak akan terlambat. Karena apa? Dia sudah membuat kesepakatan tadi, saling menghormati antara guru dan murid. Dia pasti akan tepat waktu. Yang kedua di situ akan lebih semangat belajar. Kalau untuk yang berdoa sebelum belajar, itu kan mungkin sudah kebiasaan kita ya Bapak Ibu ya sebelum belajar. Jadi itu saya rasa tidak usah dimasukkan lagi ke dalam keyakinan kelas. Karena apa? Keyakinan kelas ini kan hanya untuk murid dengan guru itu, jadi mereka bebas. Kami pengen kelas kami yang seperti ini, kami pengen seperti ini, itu bebas, tetapi harus menyesuaikan dengan nilai kebajikan tadi. Nah, untuk yang kita lihat yang tadi sudah saya bahas tentang yang pertama hukuman, konsekuensi, dan tadi ada restitusi. Restitusi di sini kalimatnya yaitu segitiga restitusi. Ini nanti berkaitan dengan posisi kontrol guru tadi sebagai manajer. Mengapa sih kita guru itu harus memiliki posisi kontrol sebagai manajer? Di sini kita lihat apa sih segitiga restitusi. Di sini mungkin ada lambangnya ya Bapak Ibu ya. Nah, segitiga restitusi itu tujuannya untuk membantu individu untuk belajar dari kesalahan mereka. Maksudnya di sini yang tadi, jika anak didik tersebut melakukan kesalahan, kita mencari tahu dahulu, kita tanya terlebih dahulu, mengapa dia melakukan hal itu. Nanti setelah kita mengetahui, oh seperti ini, kita tanya, kenapa? Alasannya apa? Pasti dia akan menjelaskan, Bu, seperti ini. Setelah dia menjelaskan, baru terakhir kita kasih solusi. Berarti kita kan kalau sebagai posisi manajer itu kita lebih memberikan dengan seperti itu jawaban atas seperti yang mereka inginkan. Karena kita tahu anak didik kita itu terkadang dia berbuat salah itu mungkin karena butuh perhatian ya dengan gurunya. Ada yang mencari perhatian karena mungkin di rumah ada orang tuanya yang sibuk bekerja, atau mungkin tadi di rumah dia hanya sendirian atau tinggal sama nenek sama kakeknya. Itu kan kita tidak tahu karena anak didik kita itu kan memiliki karakter masing-masing ya Bapak Ibu ya yang berbeda-beda. Nah, segitiga restitusi ini dia memiliki 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, nanti saya jelaskan lagi ada. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang keempat menanyakan keyakinan. Nah, selanjutnya di sini nih, tadi saya jelaskan yaitu yang pertama bagian dari segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Ini nih yang akan kita tanyakan pada bagian pertama. Misalnya ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Atau Bapak Ibu juga pernah berbuat seperti apa yang pernah kalian lakukan. Ini termasuk ke menstabilkan identitas. Misalnya seperti ini, saya ambil contoh, anak itu datang terlambat di sekolah. Mengapa anak datang terlambat?
Iya Bu, karena saya sakit perut. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Tapi untuk besoknya kalau bisa datangnya lebih awal ya Nak ya, jangan telat lagi. Nah itu maksud dari menstabilkan identitas. Yang kedua, di situ ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah tadi, setelah kita menanyakan tadi, mengapa Nak terlambat? Iya Bu, karena tadi saya kesiangan sakit perut. Oh sakit perut ya Nak. Ngaku nggak bisa sakit perut? Iya Bu, aku misalnya salah makan. Berarti kita tanya lebih dalam lagi masalah yang anak tersebut. Nah itu misalnya seperti ini, kamu bisa saja kan melakukan hal lebih buruk lagi, atau misalnya apa yang penting bagi kamu Nak? Kamu pasti punya alasan mengapa Nak kamu melakukan hal itu. Tanpa kita sadari apa yang kita katakan itu mungkin sudah termasuk di validasi kebutuhan. Yang ketiga, di situ kita lihat yang terakhir menanyakan keyakinan. Kita flashback kembali keyakinan yang kita buat tadi. Setelah kita tanya alasan, penyebabnya apa. Ingat tidak Nak keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin? Iya Bu, kita saling menghormati. Kira-kira sesuai tidak sih Nak dengan kesepakatan kelas kita kemarin buat? Tidak Bu, saya sudah melanggar karena saya sudah melanggar terlambatnya waktu. Nah, itu yang termasuk di dalam poin yang ketiga. Jadi untuk sekitar restitusi ini kita diharapkan lebih menerapkan segitiga restitusi yang ada di lingkungan sekolah kita, terutama untuk anak didik peserta didik kita. Diharapkan mereka kita lebih memahami lagi nih, apa keinginan anak didik kita lebih mengetahui kebutuhan mereka. Nah untuk selanjutnya di sini saya ada video ya, karena anaknya pemandu ini saya ambil video dari anak kelas 9. Ini penerapan segitiga restitusi ini dari yang 1, poin 2 dan 3. Ini mendapatkan adalah berkarya ya, ibu paham apa yang merasakan, apa yang ambil rasakan. Jika ibu tidak mengalah, ibu akan melakukan hal yang sama. Apa yang ambil lakukan dengan ibu? Dia dengan itu yang dari ibu. Oh, pasti Nabila melakukannya karena ada alasannya. Itu ada alasan dari tapi dari identitas. Nah, kamu sekarang tahu kan alasannya mengapa Ayu mengatakan pena Nabila. Ibu menghargai mengapa Nabila melakukan itu. Sekarang coba Nabila pikirkan tentang kesepakatan kelas kita buat kemarin. Apakah sesuai dengan apa yang Nabila lakukan? Tidak itu. Iya, tidak menurut kamu dengan apa yang sudah kita sepakati kemarin? Iya, karena kesepakatannya yaitu kita harus saling menghargai sama. Menurut kamu penting tidak saling menghargai sama? Seperti itu. Iya. Ya, jadi kalau menurut itu penting, bagaimana caranya jika Nabila melakukan hal pada teman pada saat masyarakat tapi yang bagaimana? Sebaiknya Nabila jika kamu meyakininya, apakah Nabila bersedia untuk memperbaikinya? Bersedia Bu. Bersedia? Nah, itu merupakan perbuatan yang baik ya Nak. Nah, sekarang Nabila tidak bisa berseri lagi. Sekarang kita akan kembali ke kelas. Terima kasih ya Nak. Nah itu tadi merupakan contoh yang saya ambil di kelas 96. Di situ dia melakukan apa ya, bertengkar dengan teman sekelasnya nih. Di situ kita menanyakan terlebih dahulu. Jadi kita tidak misalnya pada saat kita melakukan kesalahan atau Bu, si Anu, si Ari Putu dengan si B, kita langsung panggil, ngapain ini? Kita tanpa panggil dulu kedua anak tersebut. Kita tanya dulu mengapa dia seperti itu, penyebabnya apa. Nah, tanpa kita sadari, yang kita lakukan itu, kita sudah menerapkan budaya positif di sekolah. Kita sudah melakukan segitiga restitusi. Jadi kita bisa mengetahui, oh berarti segitiga restitusi itu kita mencari jalan keluar, mencari solusi dari masalah peserta didik kita.
budaya positif itu seperti apa yang kita bisa lakukan lagi untuk meningkatkan semangat belajar peserta didik kita. Nah, baiklah, tiba saatnya kita di acara penutup. Baiklah, untuk menutup acara ini, sekarang bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Wakil dari sekolah maupun teman-teman rekan sejawat saya yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan mengenai penerapan budaya positif. Semoga apa yang saya paparkan tadi itu bisa memberikan dampak atau semangat lagi untuk kita sebagai guru. Ya, terima kasih saya ucapkan. Apabila